a joke you broke. Your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause you're there for me too. You're still in bed at 10 and work again at 8. You burned your breakfast so far, things are going great. Your mother warned you there'd be days like these, but she didn't tell you when the world was brought down to your knees. That I'll be there for you. Transportasi laut merupakan tulang punggung perdagangan global, menghubungkan berbagai negara dan menggerakkan perekonomian dunia. Setiap harinya, jutaan ton barang dikirim melintasi lautan melalui kapal-kapal kontainer. Namun, di balik aktivitas besar ini, industri maritim masih menghadapi berbagai tantangan serius. Mulai dari kongesti pelabuhan, inefisiensi gudang, hingga ketidakpastian data yang menghambat pengambilan keputusan. Dampaknya, proses distribusi menjadi lebih lambat, mahal, dan kurang efisien. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 Korindian 4 Transportasi Laut B bersama saya, Naufal Abidulail. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah teknologi inovatif yang kini mulai banyak digunakan dalam industri logistik modern, yaitu adalah digital twin. Teknologi ini bukan lagi sekedar konsep, melainkan sebuah solusi nyata untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam manajemen gudang dan operasional pelabuhan. Lalu, bagaimana cara kerjanya? Dan apa manfaatnya dalam rantai pasok? Marilah kita bahas bersama-sama. Digital twin sendiri adalah sebuah representasi digital dari objek, sistem, ataupun proses fisik yang diupdate secara real time menggunakan data dari sensor ataupun teknologi lainnya. Apa itu digital twin? Bayangkan Anda memiliki kembaran identik di setiap aset di pelabuhan. Jika sebuah koin kran bergerak di dermaga, kembarannya di sistem digital juga bergerak secara real time. Selanjutnya, ada 3 pilar utama di sini. Yang pertama, physical asset, yaitu kran, truk, gudang, dan kapal. Yang kedua, IoT sensor, sensor yang mengirimkan data suhu, kecepatan, dan posisi. Dan yang terakhir, digital model, yaitu otak yang memperbaharui data untuk simulasi prediksi. Berbeda dengan simulasi statis, digital twin bersifat 2 arah. Data dari lapangan memperbaharui model digital, dan analisis dari model digital memberikan instruksi balik ke lapangan untuk optimasi. Setelah melihat proses di dermaga, selanjutnya kita akan masuk ke dalam jantungnya logistik rantai pasok, yaitu area gudang. Dalam ekosistem di pelabuhan, khususnya di bidang logistik, kecepatan bongkar dan muat barang adalah harga mati. Dalam hal ini, peran dari digital twin bukan hanya sekedar dari peta statis, melainkan sebagai syarat utama dalam mengelola inventory documentation secara otomatis dan real time.
Masalah yang sering terjadi di gudang adalah tidak efisiennya pergerakan barang di gudang. Dengan adanya slotting optimization berbasis AI, Digital Twin dapat memetakan posisi barang sesuai algoritma frekuensi keluar atau masuknya barang. Barang dengan kategori fast moving cenderung diletakkan pada posisi yang mudah dijangkau seperti di tempat gudang seperti ini. Sedangkan barang dengan kategori slow moving akan diletakkan di bagian dalam gudang dikarenakan pergerakannya barang akan lebih lambat dibandingkan dengan fast moving. Dampak nyata dari teknologi ini bukan hanya sekedar angka di atas kertas. Waktu pengambilan atau picking dapat berkurang drastis hingga 25%. Yang terpenting juga, misreplacement atau salah penempatan barang di gudang dapat ditekan hingga 0%. Dengan adanya sistem twin digital, kita tidak perlu lagi menebak-nebak di mana barang itu berada di gudang. Tetapi, kita sudah tahu di mana letak persis barang itu di gudang. Karena setiap pergerakan di dunia nyata adalah pergerakan presisi di dunia digital. Sekarang kita ke area yang lebih kompleks, terminal peti kemas. Di sini, Digital Twin berperan dalam 3 aspek vital. Yang pertama ada berth planning, mensimulasikan kedatangan kapal berdasarkan data cuaca dan kecepatan kapal di laut. Ini mencegah kapal mengantri terlalu lama di reading area. Yang kedua ada yard management. Digital Twin memprediksi penumpukan atau stacking. Sistem tahu kontainer mana yang akan diambil duluan berdasarkan delivery order, sehingga meminimalkan rehandling atau pemindahan kontainer yang tidak perlu. Yang terakhir, gate system. Integrasi dengan optical character recognition atau OCR pada gate pelabuhan memungkinkan Digital Twin memantau arus truk secara real time, mencegah kemacetan di area masuk pelabuhan. Jika dilihat secara ekonomi, implementasi ini dapat meningkatkan efisiensi operasional hingga 20-30%. Dia mengembangkan alat berkurang karena rute hidup pendek dan beralihkan kapal dengan cepat. Dalam hal kasus di pelabuhan Majes Gudang, penggunaan digital dulu dapat meningkatkan transformasi logistik karena ini pelabuhan yang digunakan cukup rendah akibat hilangnya efisiensi. Namun, di balik kecanggihan gambaran digital ini muncul satu pertanyaan kritis, yaitu seberapa aman data kita mengintegrasikan seluruh aset fisik ke dalam satu jaringan digital, yaitu membuka pintu bagi resiko serangan cyber. Yang pertama ada data security. Digital Twin mengelola data strategis, mulai dari manifest kargo hingga jadwal keberangkatan kapal. Kebocoran data atau manipulasi sinyal IoT dapat melumpuhkan operasional pelabuhan dalam hitungan detik. Yang kedua, cyber resilience. Oleh karena itu, implementasi Digital Twin harus dibarengi dengan teknologi enkripsi tingkat tinggi dan blockchain. Ini memastikan bahwa setiap perubahan data pada model digital bersifat permanen, transparan, dan tidak dapat dimanipulasi oleh pihak luar. Membangun pelabuhan yang cerdas berarti juga membangun benteng pertahanan digital yang tangguh demi menjaga kedaulatan logistik nasional.
bagaimana dengan Indonesia? Implementasi digital twin di tanah air memerlukan roadmap atau peta jalan yang terukur dan tidak bisa dilakukan dalam semalam. Tahap 1. Digitalisasi aset. Dimulai dengan standarisasi sensor IoT pada alat berat di pelabuhan utama. Tahap 2. Integrasi ekosistem. Menghubungkan digital twin pelabuhan dengan National Logistic Ecosystem agar data bisa diakses oleh bea cukai, perusahaan pelayaran, hingga pemilik barang. Tahap 3. Sumber daya manusia unggul. Investasi terbesar bukanlah pada teknologi, melainkan pada manusia. Indonesia membutuhkan talenta logistik yang fasih dalam analisis data dan sistem AI. Dengan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri, digital twin akan menjadi kunci bagi Indonesia untuk benar-benar menjadi poros maritim dunia yang efisien dan kompetitif. Bentar. Ayo. Juga akan jadi ya. Semoga nggak ada Teknologi telah membuka pintu peluang yang begitu lebar. Dan kini saatnya kita mengubah tantangan logistik masa lalu menjadi efisiensi nyata di masa depan. Keamanan, inovasi, dan kolaborasi adalah kuncinya. Sebab masa depan maritim dunia ada di tangan kita semua. optimalisasi digital twin bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan yang harus dipilih oleh industri maritim kita demi masa depan transportasi laut kita. Meskipun tantangan investasi dan SDM masih ada, manfaat jangka panjang bagi rantai pasar logistik kita masih jauh lebih besar. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Semoga dengan adanya video penjelasan materi seperti ini dapat membuka wawasan kita terhadap masa depan transportasi laut kita. Salam Logistik. Terima kasih. I was down but now I'm up. Yeah. It's all God, this ain't no love. Yeah. I used to be stuck in that mud. Yeah. Yeah, I was down but now I'm up. I was down but now I'm up like my name Lazarus. No Satan gon' be mad at this. I had to ask my dad if it's okay to swing my bat at this. He said, boy, if I picture this out of the park, moving so quick it's like they stuck in park. They see the numbers but I see the heart. 10,000 hours you spit in the dark, putting in good work even though you didn't even know that it would work. Talking about a man who grew up in woodwork, do it for the love of it, that's the way it should work. Yeah, yeah. I know some people gon' look at me crazy and I'm like, for what? Man, I was stuck, I was down but now I'm up. Yeah. It's all God.